lagi bersama saya Angelina Naibaho. Apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Amin. Oke, hari ini saya mau bercerita pengalaman saya selama 14 tahun di Malaysia. Oke, saya mau cerita hal-hal yang paling saya suka di Malaysia. Oke, di sini saya mau tegaskan yang pertama, di sini saya hanya bercerita mengenai pengalaman saya selama saya tinggal di Malaysia. Oke, ini tak ada kena-mengena dengan unsur membanding-bandingkan kedua negara. Oke, saya hanya bercerita pengalaman saya yang saya tahu, so saya cerita. Oke, hal pertama yang saya suka dari Malaysia, Malaysia itu terdiri dari 3 bangsa, satu negara tapi di orang ada 3 bangsa, ada Melayu, India, Cina. Pas itu yang saya tahu lah, yang selama 14 tahun saya di sini, kalau di orang berbeda bangsa, tapi mereka hidup rukun. Walaupun mereka berbeda-beda dan mereka hidup akur, saling menghargai. Ya, walaupun mereka berbeda tapi mereka boleh hidup mereka hidup boleh dengan damai. Dan di sini juga yang best-nya itu kita boleh merasakan makanan jenis tiga bangsa. Macam kita kalau mau masakan India ada, mau masakan Cina ada, mau masakan Melayu ada. Pas itu yang masak itu kan macam masakan India, kalau dimasak Melayu mesti rasa dia tak sama kan macam yang mereka masak. So kita boleh merasakan masakan dari hasil original mereka sendiri lah. Macam nasi lemak itu dari resepinya orang Melayu. So India, Cina boleh masak masakan lemak, masak nasi lemak. Tapi menurut saya lah, saya lebih suka makan nasi lemak yang dimasak sendiri oleh orang Melayu. Sebab rasa dia memang tak sama. Sebab resipi itu kan dari mereka. So rasa original tuh yang sedap tuh yang mereka masak lah. Walaupun orang India, Cina boleh masak, tapi menurut saya lah yang sudah saya makan. So macam masakan India, tosai, roti canai, itu pun Melayu boleh masak. Tapi kalau kita mau rasa dia lain tahu, pasti lebih sedap yang dimasak oleh bangsa India itu sendiri ya. Macam tuh Cina juga. So di sini macam Melayu boleh masakan Cina, Melayu boleh masakan India, boleh. Macam saya sendiri pun, saya orang Indonesia, sudah lama saya di sini, saya bolehlah sedikit-sedikit masakan resepi India, Melayu, Cina. Tapi yang original dia, yang rasa dia sebenar itu akan lebih sedap kalau dimasak oleh yang punya resepi itu sendiri. Oke, berikutnya hal yang saya suka dari Malaysia, kalau di sini itu lagi senang mau mendapatkan pekerjaan. Oke, kenapa saya katakan macam itu? Ya dari pengalaman kawan-kawan saya juga lah. Ya niat saja niat. Kalau mau niat kerja ada kerja. Oke. Terus pengalaman saya yang saya cakap kenapa dekat Indonesia susah mau cari kerja, di sini sangat senang mencari kerja. Sebab saya ada pun pengalaman cari kerja di Indonesia juga ya. Dulu saya pernah mencari kerja di Batam. Selepas 3 bulan baru saya dapat pekerjaan. Lama itu, 3 bulan bukan waktu yang cepat ya. Itu saya pergi tiap-tiap hari. Pukul 8 saya keluar, petang saya balik, saya bawa lamaran pekerjaan dalam bag, jalan dari kawasan industri dekat Muka Kuning. Itu saya jalani dari pagi sampai petang. Mungkin kalian orang-orang yang ada di Batam, saya tak tahu lagi lah itu sistemnya sekarang seperti itu kata, tapi dulu saya di sana saya sudah rasakan gimana rasanya susahnya mencari pekerjaan. So di Malaysia ini mencari kerja itu agak senang lah, tak macam di sana. Di sini kita niat saja, kalau kita ada niat mau kerja, kita ada pekerjaan. Oke, selanjutnya hal yang saya suka dari Malaysia, kalau masyarakat Malaysia itu tingkat kedisiplinannya lebih tinggi. Kenapa saya kata macam itu? Oke, saya ambil contoh-contoh yang kecil saja ya. Kalau di Malaysia ini kita jarang lihat orang merokok di tepi jalan. Oke, sebab kerajaan memang tak membenarkan di sini peraturan tidak boleh merokok di sembarangan tempat. Kalau mau merokok pun itu harus ada tempatnya. Itu contoh kecil saja. Pas itu tidak boleh buang sampah sembarangan. Oke, macam di Indonesia pun peraturan ada juga ya, tak boleh
merokok di sembarangan tempat. Tapi kalau kita ke sana untuk melihat melihat orang yang bisa rokok di tepi jalan itu kayaknya tak susah. Mana-mana boleh kita lihat. Padahal ada peraturannya kan, tidak boleh merokok di sembarangan tempat. Oke, di sini itu dia tingkat kedisiplinannya lebih tinggi. Macam kata jangan boleh buang sampah sembarangan. Mereka tak akan buang sampah sembarangan. So Malaysia macam termasuk negara yang bersih, yang kalau dekat tepi-tepi jalan kita jarang mau lihat sampah ya. Bukan berarti saya kata kalau di Indonesia orang bebas buang sampah, enggak. Tapi banyak juga dilarang buang sampah, tapi kebanyakan orang-orangnya tidak mau mendengar, buang aja lah, pikir peduli amat gitu kan. Oke, yang selanjutnya hal yang saya suka dari Malaysia menurut pengalaman saya, kalau Malaysia itu aman. Oke, kenapa saya katakan aman? Karena di sini jarang saya dengar case curi-curi, macam curi motor, pecah rumah orang atau masuk rumah orang. Di sini ada ya, tapi jarang. Oke, lepas tuh di sini kan kalau di tempat saya lah kan, kalau malam motor itu masuk ke rumah. Sebab kalau diletak di luar pasti hilang, bukan pasti, confirm akan hilang, orang akan ambil. So kalau di sini ya orang kalau mau parking motor itu di luar saja. Macam kalau rumah flat kan, bawah flat, so itu tak akan hilang. Nah di sini jadi itu menurut saya Malaysia lebih aman. Pas itu saya sendiri pun baru ini kalau saya balik Indonesia, saya keluar sendiri tuh takut. Saya masih lagi berani keluar sendiri di sini daripada saya keluar di negara saya sendiri. Sebab kalau saya balik pun kan macam saudara-saudara cerita di sini banyak case inilah, begal lah, banyak. So saya rasa Malaysia aman. Oke, selanjutnya hal yang saya suka dari Malaysia di sini, biaya hospital atau pelayanan hospital di sini itu hampir gratis atau percuma. Oke, itu kalau di tempat kita macam rumah sakit pemerintah. Nah, kalau di sini hospital kerajaan itu semua pelayanannya hampir gratis. So kalau di sini ya macam orang-orang yang kurang berkemampuan, macam anak sakit, itu tak payah pening-pening mau pikir mau bawa berobat, bawa ke hospital, tak ada duit. Saya sendiri pun mengalaminya ya, saya sudah 2 anak. Anak saya ada 2. Itu kalau saya bawa ke klinik, misalnya demam, itu pembayarannya hanya RM1. Oke, masalah pembiayaan hospital itu hal yang paling saya suka dari Malaysia lah. Sebab untuk masalah kesehatan yang macam kalau orang-orang yang nggak punya duit, yang tak punya duit, itu tak payah pening memikirkan misalnya sakit mau pergi hospital. Macam saya sendiri, saya di sini mengandung 9 bulan, dari bulan pertama sampai saya mau melahirkan itu tak ada biaya langsung, semuanya free. Tiap-tiap bulan mereka periksa itu buat pengecekan, bagi vitamin, buat scan atau USG, itu semua langsung tak berbayar, maksudnya free. Sampai saya melahirkan dulu baru kan saya tak tahu lah, tapi masa itu kita tak tahu lagi lah kalau hospital di Malaysia kalau bersalin itu tak perlu biaya banyak. So masa itu kami tak tahu lagi lah. Pas itu suami saya simpan duit untuk inilah biaya bersalin. Sebab kalau warga Malaysia oke lah sudah tahu free, tapi saya kan statusnya masih warga negara asing. So kita belum tahu. Masa itu suami saya sudah siapkan duit lah untuk biaya hospital. Oke, saya masuk hospital itu hari Isnin. Saya bersalin Selasa. Lepas itu hari Rabu saya sudah hospital sudah benarkan saya pulang ke rumah. Lepas itu suami saya buat pengurusan pembayaran. Dan masa itu sesudah buat pembayaran pembayaran hospital semua, cek dia punya biaya hospital selama saya 3 hari itu macam tak percaya, biaya dia cuman RM80 3 hari, 2 hari 3 malam saya berada di hospital. Oke, macam tak percaya kan, 3 hari 2 malam kita ada di sana dan biayanya hanya RM80. Macam memang sangat terbaik lah. Saya memang salut, terbaik untuk pelayanan kesehatan di Malaysia inilah. Pas tuh misi-misi yang melayan kita pun
Di orang tak anggap kita macam oh ini warga asing, ini warga tempatan. Tak, kita diperlakukan sama saja. Untuk masalah kesehatan, pelayanan kesehatan di Malaysia ini saya memang betul-betul respect lah. Peraturan kerajaan dia yang tak perlu banyak-banyak borang. Maksudnya kalau pergi ke klinik atau hospital harus tunjuk borang ini baru pergi masuk. Tak ada. Dekat sini kalau dia warga negara ada IC, mau ke hospital tunjuk saja, mereka akan layan. Oke, itu dia yang saya suka, saya respect. Jangankan untuk warga negara Malaysia, saya sendiri orang asing, saya bawa anak saya ke klinik-klinik terdekat, dia orang pun tunjuk IC saja dia akan layan kita dengan baik. Tak payah nak tunjuk borang inilah, borang itulah, kartu ini mana lah itulah. Tak ada. Kat sini sangat senang. So itu hal yang paling saya suka. Oke, itu dia cerita saya. Menurut pengalaman saya, hal yang saya suka dari Malaysia. Oke, dalam video ini saya tak ada unsur untuk membanding-bandingkan mana-mana negara. Oke, saya hanya bercerita menurut pengalaman saya sendiri. Oke, terima kasih untuk Anda yang sudah menonton. Jangan lupa tekan like, comment, subscribe. Terima kasih untuk Anda semua yang sudah mendukung channel saya. Dan yang belum subscribe, jangan lupa tekan subscribe. Oke, bye-bye di next video. Thank you for watching.